adik-adik, kita jumpa lagi hari ini di dalam ibadah kita secara virtual. Apa kabarnya semua? Kakak berharap adik-adik semua dalam keadaan baik dan semuanya tetap bersemangat memuji Tuhan walaupun ibadah kita masih secara virtual. Mari kita bersama-sama memulai ibadah kita. Kakak ajak adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita bersama-sama melakukan Mars Teruna. Mari kita berdoa adik-adik. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Tuhan masih menjaga dan melindungi kami. Terima kasih hari ini kami masih boleh bersama-sama beribadah secara daring dan kami berdoa memohon hikmat tuntunan Roh Kudus agar kami semua boleh mengikuti ibadah hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya dengan baik. Kami serahkan ibadah kami di dalam tangan pengasihan Tuhan, kiranya Tuhan yang memberkati ibadah kami, dan kami juga mohon ampun jika kami masih saja melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Dia hiraukanku. Teman-teman Taruna dan kakak-kakak layan, Mazmur Litani terambil dari Mazmur 111 ayat 1-10. Kebijakan Allah. Haleluya. Aku mau bersyukur kepada Tuhan dengan segenap hati dalam lingkungan orang-orang benar dan dalam jemaah. Besar perbuatan Tuhan layak diselidiki oleh semua orang yang menyukainya. Agung dan bersemarak pekerjaannya dan keadilannya tetap untuk selamanya. Perbuatan-perbuatannya yang ajaib dijadikannya peringatan. Tuhan itu pengasih dan penyayang. Diberikannya rezeki kepada orang-orang yang takut akan Dia. Ia ingat untuk selama-lamanya akan perjanjian. Kekuatan perbuatannya diberitakannya kepada umatnya dengan memberikan kepada mereka milik pusaka bangsa-bangsa. Perbuatan tangannya ialah kebenaran dan keadilan, segala titahnya teguh, kokoh untuk seterusnya dan selamanya, dilakukan dalam kebenaran dan kejujuran. Dikirimnya kebebasan kepada umatnya, diperintahkannya supaya perjanjiannya itu untuk selama-lamanya, namanya kudus dan dahsyat. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. Puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang kudus, terima kasih karena pada saat ini kami sudah diberi kesempatan untuk beribadah secara virtual. Kami mohon kiranya Engkau berkenan memberikan Roh Kudus-Mu, agar kiranya kami mampu memahami dan mengerti apa yang akan kami baca dan apa yang akan kami dengar dan apa yang akan disampaikan kepada kami, dan biarlah kiranya Roh Kudus-Mu dapat menuntun kami untuk melakukan firman-Mu yang hidup dalam kehidupan kami sehari-hari yang Tuhan anugerahkan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada hari ini terambil dari Ezra pasal 1 ayat 1 hingga ayatnya yang kelima, yang mengatakan, pada tahun pertama zaman Koresh, Raja negeri Persia, Tuhan menggerakkan hati Koresh, Raja Persia itu, untuk menggenapkan firman yang diucapkan oleh Yeremia, sehingga disiarkan di seluruh kerajaan Koresh secara lisan dan tulisan pengumuman ini. Beginilah perintah Koresh, Raja Persia. Segala kerajaan di bumi telah dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Allah semesta langit. Ia menugaskan aku untuk mendirikan rumah baginya di Yerusalem yang terletak di Yehuda. Siapa di antara kamu yang termasuk umatnya, Allahnya menyertainya. Biarlah ia berangkat pulang ke Yerusalem yang terletak di Yehuda dan mendirikan rumah Tuhan, Allah Israel, yakni Allah yang diam di Yerusalem. Ayat 5. Maka berkemaslah kepala-kepala kaum keluarga orang Yehuda dan orang Benyamin, serta para imam dan orang-orang Lewi, yakni setiap orang yang hatinya digerakkan Allah untuk berangkat pulang dan mendirikan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem. Ayat 6. Dan segala orang di sekeliling mereka membantu mereka dengan barang-barang perak, dengan emas, harta dan ternak dan dengan pemberian yang indah-indah selain dari segala sesuatu yang dipersembahkan dengan sukarela. Demikian pembacaan firman kita. Shalom adik-adik Taruna dan kakak layan terkasih. Firman Tuhan yang baru saja dibacakan adalah terambil dari Ezra pasal 1 ayat 1 sampai dengan 5. Nah adik-adik, kakak mau tanya dulu kepada adik-adik ya. Pernahkah adik-adik punya pengalaman dijanjikan sesuatu? Baik oleh papa mama, oleh om, tante, atau keluarga lain, atau oleh teman-teman. Dan
bagaimana rasanya ketika janji itu dipenuhi, walaupun mungkin membutuhkan rentang waktu yang cukup lama untuk dipenuhi. Misalnya hadiah kenaikan kelas atau liburan di akhir tahun di pas Natal. Nah, tentunya ada rasa sukacita, ada senang, mungkin terharu. Nah, adik-adik, demikianlah perasaan sukacita yang dialami oleh bangsa Israel di tanah Babel, tanah pembuangan, ya. Pada saat itu yang memerintah adalah Raja Kores, ya, Raja Media Persia yang mengalahkan kerajaan Babel. Nah, Raja Kores kemudian menitahkan para bangsa Israel yang ada di tanah pembuangan itu untuk boleh pulang kembali ke Yerusalem dan mengizinkan mereka untuk membangun kembali bait Allah, kemudian beribadah sebagaimana sebelumnya. Adik-adik mungkin lupa atau mungkin bertanya, siapa sih Nebukadnezar? Siapa sih Raja Kores? Dan kenapa bangsa Israel ada di negeri pembuangan, ditawan menjadi budak di negeri Babel? Nah, adik-adik, kakak ingin mereview sedikit, ya, kilasan sejarah mengenai alasan kenapa bangsa Israel sampai diangkut ke tanah pembuangan ke Babel, ya. Adik-adik tahu Raja Salomo? Ya, dia adalah anak Raja Daud, ya. Setelah Raja Salomo meninggal, kerajaan Israel itu terbagi dua, yaitu kerajaan selatan dan kerajaan utara. Kerajaan selatan disebut juga kerajaan Yudea, dan lokasi pemerintahannya adalah di Yerusalem, diperintah oleh keturunan Raja Daud, Salomo, secara turun-temurun dari suku Yehuda bersama suku Benyamin dan suku Lewi. Sementara di kerajaan utara itu diperintahkan oleh 10 suku bangsa Israel itu, ya. Rajanya berganti-ganti sesuai dengan bukan tahta, tapi bagaimana satu sama lain itu saling memperebutkan kekuasaan, ya. Dan itu disebut juga kerajaan Samaria. Nah, dalam sejarahnya kedua kerajaan ini seringkali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan dan tidak setia beribadah kepada Tuhan. Misalnya, mereka menajiskan rumah Tuhan atau menajiskan bait Allah dengan ritual atau sikap-sikap yang tidak hormat kepada Allah atau tidak sesuai dengan peraturan dari Musa, ya, yang sudah diberikan kepada mereka sebelumnya. Kemudian apalagi mereka mengolok-olok utusan-utusan Allah. Kemudian mereka juga ikut-ikutan menyembah berhala-berhala asing yang merupakan sesembahan dari bangsa-bangsa yang hidup di sekitar mereka. Nah, semua ini melahirkan atau membuat Allah itu sangat murka, ya. Berkali-kali diingatkan, tapi tetap saja mereka kembali melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan akhirnya untuk menghukum kejahatan bangsa Israel inilah Allah mengutus Nebukadnezar, Raja Babilonia, untuk menyerang Israel, untuk mengalahkan Israel, menghancurkan negerinya, membakar kota, menghancurkan bait Allah, dan lebih
mengerikan lagi adalah bangsa Israel itu kemudian diangkut ke Babel, sebagian besar diangkut ke Babel untuk dijadikan tawanan atau dijadikan budak. Dan mereka hidup dalam penderitaan itu selama 70 tahun. Kerajaan Babel, kalau kita mau analogikan dengan zaman sekarang, itu adalah negeri Irak sekarang, ya. Nah, peristiwa kejatuhan bangsa Israel terhadap Babel itu sebetulnya sudah dinubuatkan oleh Nabi Yeremia jauh sebelum mereka diserang oleh Babel, ya. Ratusan tahun. Nabi Yeremia itu menubuatkan bahwa suatu saat nanti Israel akan jatuh oleh Babel. Nah, itu adik-adik dapat lihat di Yeremia pasal 25 ayat 11. Ya. Di situ dikatakan, "Maka seluruh negeri ini akan menjadi reruntuhan dan ketandusan, dan bangsa-bangsa itu akan menjadi hamba kepada Raja Babel selama 70 tahun lamanya." Ya, dan ini Nabi Yeremia ini menubuatkannya itu pada tahun 600, sekitar tahun 627 sampai tahun 597. Dan kemudian ketika peristiwa itu terjadi pada tahun antara 586 dan 587 sebelum Masehi. Jadi ada ratusan tahun ya sejak dinubuatkan kemudian itu terjadi. Tapi adik-adik, Allah bangsa Israel adalah Allah yang penuh kasih, dan Ia tidak selama-lamanya menghukum mereka. Dia juga mengutus Nabi Yeremia untuk menubuatkan tentang pemulihannya. Ya, kita bisa lihat di Yeremia pasal 29 ayat 10. Ya, dikatakan bahwa sebab beginilah firman Tuhan, apabila genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini, yaitu Yerusalem. Kemudian di Yeremia 30 ayat 3 itu juga dikatakan, sebab sesungguhnya waktunya akan datang, demikianlah firman Tuhan, bahwa aku akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda, firman Tuhan, dan aku akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka, dan mereka akan memilikinya. Nah, itu juga dinubuatkan oleh Nabi Yeremia tentang pemulihan. Lalu bagaimana cara Allah untuk menggenapi janjinya tentang pemulihan itu? Ya, betul, bahwa Dia memakai peristiwa sejarah, ya, ketika bangsa Persia kemudian hadir mengalahkan Babelonia, kemudian kekuasaan beralih dari Babelonia ke kerajaan Persia. Nah, Raja Kores inilah sebagai raja pertama dari Persia itu yang digerakkan hatinya oleh Allah untuk mengizinkan bangsa Israel kembali ke Yerusalem. Kalau adik-adik lihat di ayat 2 dan ayat 4 ya, Raja Kores itu berpikir bahwa kemenangan-kemenangan yang dia peroleh
terhadap kerajaan-kerajaan di bumi ini, ya, penaklukannya terhadap negeri-negeri di sekelilingnya, itu karena kasih karunia Allah semesta langit, ya. Dan dia merasa dia harus bersyukur dengan itu. Dan dia karena rasa syukurnya itu, dia ingin bangsa Israel itu untuk kembali ke Yerusalem, ya, untuk membangun kembali bait Allahnya. Dan terlebih lagi kalau kita lihat di ayat yang ke-3, 4 itu, bahwa Raja Kores menitahkan penduduk-penduduk setempat untuk menyokong kepulangan bangsa Israel itu dengan apa? Dengan emas, dengan perak, dengan ternak. Pokoknya segala harta benda yang dibutuhkan oleh bangsa Israel untuk pulang itu harus disokong oleh penduduk-penduduk setempat. Itu titah Raja Kores loh, ya. Lalu bagaimana respon bangsa Israel? Ya, kita lihat di ayat yang ke-5. Mereka segera berkemas, ya, mereka berkemas untuk mempersiapkan diri bagi kepulangan mereka, ya. Dikatakan di situ Allah menggerakkan hati bagi setiap bangsa itu untuk memiliki semangat, memiliki rasa sukacita untuk pulang kembali ke Yerusalem. Tapi respon yang diberikan tidak semua suku menanggapinya dengan positif, ya. Hanya disebutkan di ayat yang ke-5 cuma ada 3 suku, yaitu suku Yehuda, suku Benyamin, dan suku Lewi yang merespon positif untuk bersemangat, untuk berkemas kembali pulang ke Yerusalem. Adik-adik dan kakak layan terkasih, bagaimana kita kemudian merefleksikan perikop firman Tuhan ini dan membawa firman Tuhan ini ke dalam kehidupan beriman kita? Saya melihat di sini ada beberapa pelajaran dan perenungan yang kita bisa petik. Pertama, Allah itu senantiasa menepati janjinya. Ya. Tidak hanya firman pada perikop ini, tapi kalau kita baca keseluruhan dari Alkitab, di mana Allah menjanjikan, Dia juga akan menggenapinya. Sampai kepada, mulai dari perjanjian lama sampai kepada perjanjian baru, di mana puncaknya pada karya penyelamatan Yesus Kristus di kayu salib. Itu janji keselamatan yang Dia berikan kepada kita, kehidupan kekal di sorga. Demikian juga pada saat ini kita telah dikaruniakan Roh Kudus, ya. Dia pernah janjikan waktu Yesus hidup, ya. Dia pernah waktu dia menjelang menuju jalan salib, Dia pernah berfirman bahwa Dia akan mengaruniakan Roh penolong kepada kita untuk menyertai kita selama Dia kembali ke surga. Dan ternyata itu sudah dipenuhi juga pada saat kejadian keturunan Roh Kudus. Demikian juga kita yang percaya kepada Yesus Kristus, kita juga memperoleh karunia Roh Kudus yang ada dalam hati kita, yang menyertai kita, menolong kita, dan senantiasa memampukan kita untuk memahami baik buruk kehidupan, ya, memahami apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan. Itu adalah pekerjaan Roh Kudus, ya. Kedua, Allah berkuasa mengatur sejarah kehidupan manusia. Dia juga berkuasa memakai siapa saja yang dikehendakinya untuk mewujudkan rencananya, ya. Raja Nebukadnezar,
Raja Kores, semua dia pakai. Meskipun kedua raja itu tidak percaya kepada Allah, tapi dia berkuasa memakai mereka untuk mewujudkan rencananya, yaitu memulihkan bangsa Israel. Ya, contohnya. Demikian juga Allah yang sama, dia berkuasa mengatur kehidupan kita, mengatur masa depan kita. Ya. Ketiga, Allah rindu untuk senantiasa memberi kesempatan kepada kita, ya, untuk dia mau menawarkan pertolongan. Dia menggerakkan hati kita untuk supaya kita mampu meresponinya dengan positif, supaya dia juga menolong kita untuk menyongsong rencananya atas hidup kita, menyongsong cita-cita, harapan kita di masa mendatang. Adik-adik taruna saat ini sedang dalam proses untuk meraih cita-cita dan masa depan. Ya. Nah, melalui proses inilah mari adik-adik kita mengimani dan percaya bahwa Tuhan bukan hanya memulihkan, lebih dari itu, bahwa Dia akan mengatur, menolong, campur tangan di dalam setiap perjuangan adik-adik dalam meraih cita-cita di masa depan. Mari kita meresponi tawaran, ajakan, pertolongan Tuhan dengan menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan sebaik-baiknya, yaitu dengan belajar tekun, kemudian taat dan setia melakukan kehendak-Nya. Untuk setiap tantangan dan rintangan, percayalah, Allah akan memperlengkapi kita, memampukan kita untuk menghadapi dan melewatinya. Selamat meresponi karya Allah dalam kehidupan adik-adik teruna dan kakak layan. Tetap semangat meraih cita dan harapan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Indah, mulia, bahagia penuh, bersandarkan lengan yang kekal, damai
Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih kami sudah membaca dan belajar tentang kebenaran firman-Mu. Berikan kami hikmat agar kami dapat mengerti dan jadikan kami pelaku firman-Mu. Kami berdoa buat anak-anak taruna sektor 1 sampai dengan 13. Berikan kami hati yang teguh dan dalam masa pergaulan, studi dan cita-cita kami agar bisa terwujud di kemudian hari. Ya Tuhan, kami juga mau berdoa buat orang tua dimanapun mereka semua berada dengan pekerjaan atau aktivitas mereka. Tuhan selalu menyertai mereka semua agar apapun keinginan dan kecapaian orang tua kami masing-masing agar bisa terwujud. Ya Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat kakak-kakak layan dengan aktivitas, profesi, dan tanggung jawab mereka semua di dalam gereja ataupun dimanapun itu, agar Tuhan Yesus selalu menyertainya. Inilah doa kami berdoa. Doa juga bagi orang-orang yang sakit di rumah maupun rumah sakit yang ada saat ini, baik yang COVID. Tuhan berkati, Tuhan tolong, Tuhan jaga dan pelihara mereka, berikan mereka kekuatan, kemampuan, hikmat yang datang daripada-Mu. Berkati para dokter, para medis yang menangani mereka. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami mau berdoa juga bagi bangsa dan negara kami saat ini. Tuhan berkati, Tuhan tolong Bapak Presiden dan Wakil Presiden serta aparat pemerintah yang dari pusat sampai ke pelosok daerah. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Kami mau berdoa juga bagi hamba-hamba Tuhan yang ada, yang Tuhan pakai saat ini. Tuhan juga memberkati. Terima kasih banyak Tuhan Yesus, terima kasih banyak. Kami mau berdoa bagi kota kami, kota Makassar ini Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mau berdoa juga bagi gereja kami yang dari Sonadal sampai ke Kota Makassar, kami juga serahkan kepadamu, khususnya GPIB Bukit Zaitun. Tuhan berkati, Tuhan tolong senantiasa. Hamba berdoa bagi ketua jemaat, pendeta pendukung dengan keluarga mereka masing-masing. Majelis Jemaat sektor 1 sampai 13. Kenam pelkat yang ada di dalamnya kami serahkan kepadamu, khususnya pelkat teruna dan pelayan teruna kami serahkan kepadamu. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Inilah doa kami, ampuni salah dosa kami Tuhan, sempurnakan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa kepada Bapa di sorga. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Kakak Layan dan teman-teman, sebelum kita menutup ibadah kita di hari ini, mari kita satu dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia yang boleh kembali Kau berikan kepada kami. Hingga di pada hari ini kami sudah boleh mendengar, kami sudah boleh melakukan ibadah teruna secara virtual, dan kiranya Engkau memberkati, dan terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh diberitakan kepada kami, dan kiranya Engkau memberkati firman-Mu ini, hingga firman-Mu inilah yang menjadi berkat dalam kehidupan kami masing-masing ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan sekarang kami akan melanjutkan aktivitas kami yang lainnya. Kiranya Engkau tuntun sertai kami, tutup bungkus kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa anak-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Kakak Layan dan adik-adik yang terkasih, kita sudah mengikuti ibadah hari Minggu Persekutuan Teruna secara virtual. Kiranya Tuhan Yesus tetap memberkati kita sekalian. Kalau adik-adik memberikan persembahan syukur, boleh dimasukkan dalam amplop, tulis nama dan dari sektor mana. Boleh dititip di orang tua untuk dibawa ke gereja atau dibawa langsung ke Kakak Layan. Nanti Kakak Layan yang akan menyetor ke kantor gereja. Demikian adik-adik dan Kakak Layan, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat.